Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dibangunkan oleh Allah Azza wa Jalla dan kembali untuk bertafaqquh fid din, yaitu berusaha untuk memahami agama Allah Azza wa Jalla. Karena sebagaimana yang telah kita yakini dan yang diajarkan oleh tetua-tetua kita, yang dimana ajaran-ajaran tetua kita yang dibawa dari Nabi SAW, bahwasanya tidak ada kebahagiaan kecuali dengan meniti jalan-jalan orang-orang yang dibahagiakan. Dan orang-orang yang dibahagiakan bukan dengan orang-orang yang memiliki harta benda dan jabatan, akan tetapi orang-orang yang dibahagiakan adalah para nabi dan para rasul. Dan di pertemuan kali ini kita kembali mengkaji salah satu dari nabi yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu kisah Nabi Yunus alaihi salam. Kisah Nabi Yunus alaihi salam sebenarnya yang paling utama untuk mengambil pelajaran di dalamnya adalah para da'i, yaitu para pengajar-pengajar Al-Quran, para pengajar-pengajar agama. Itu yang paling utama. Namun bisa diambil pelajaran oleh masyarakat umum tentang faedah-faedah keimanan, agar hendaknya ia menahan diri dari sifat marah. Yang pertama, Nabi Yunus alaihi salam, beliau tinggal di Madinah, namanya Mausul. Jadi namanya Mausul. Mausul ini dia terletak di bawah naungan negara namanya Irak. Irak itu dekat dari Qatar. Jadi Irak, disinilah beliau juga, kota Irak. Imam nanti akan kita ceritakan, yaitu Al-Muhaddits Imam Ahmad rahimallahu ta'ala. Jadi sekali lagi kita ingatkan bahwasanya Nabi Yunus alaihi salam adalah seorang nabi yang tinggal di kota Mausul, yang negaranya namanya Irak. Nabi Yunus alaihi salam adalah seorang nabi yang diperintahkan untuk mendakwakan kaumnya. Namun dia terus berdakwah, namun kaumnya tidak mendengarkannya. Dia terus mainkan kebaikan kepada kaumnya, namun kaumnya bahkan mainkan kejahatan kepada Nabi Yunus alaihi salam. Akhirnya karena namanya manusia memiliki sifat yang namanya kalau begitu sudah tidak usah. Akhirnya dia keluar dari kampungnya dalam keadaan marah. Dan mungkin karena ceritanya Nabi Yunus akan diuji di lautan, ada kemungkinan bahwasanya dia meninggalkan kampungnya dan berusaha untuk pindah ke kampung yang lain. Karena dakwah para nabi dan para rasul selain dari Nabi Muhammad SAW, itu dakwanya hanya untuk kaumnya. Misalnya Nabi Yusuf hanya dakwanya pada Mesir, tidak menyebar ke selainnya. Begitu juga Nabi Yakub, dakwanya ke Kan'an, tidak menyebar ke selainnya. Adapun Nabi Muhammad SAW, memang dia rahmatan lil alamin, dakwanya ke seluruh penjuru dunia, timur dan baratnya, selatan dan utaranya. Inti dari pertemuan kali ini sekali lagi, karena Nabi Yunus alaihi salam itu tidak diindahkan ajakannya oleh kaumnya. Akhirnya Nabi Yunus keluar dari kampungnya dalam keadaan marah, meninggalkan kampung tersebut, tidak ingin memperhatikan lagi kampung tersebut, yang dimana hal itu melanggar dari perintah Allah, karena Allah memerintahkan agar dia berdakwah dan bersabar di atas dakwanya. Akhirnya Nabi Yunus keluar. Ketika sudah naik di atas perahu, Nabi Yunus alaihi salam di tengah-tengah perahu, di tengah samudra yang paling dalam, di tengah-tengah lautan, tiba-tiba Allah menguji, mengadakan ada ombak yang sangat tinggi, yang dimana ombak tersebut biasanya para pelaut mengatakan, kalau ada ombak yang tinggi, maka harus dikurangi kita punya beban, sehingga mengadakan keseimbangan pada perahu yang mengakibatkan tidak tenggelamnya perahu. Karena kalau berat, maka dia semakin rendah, dan kalau
perahu rendah dan ombaknya tinggi akan bisa tenggelam seluruhnya. Akhirnya mereka membuang seluruh barang-barang yang ada di perahu, kecuali makanan yang dibutuhkan saja untuk ditinggalkan. Ketika dibuang seluruh pakaian, dibuang seluruh makanan yang tidak dibutuhkan, minuman dan selainnya, ternyata perahu masih lari ke bawah karena disebabkan besarnya ombak yang datang menghampiri mereka. Akhirnya mereka sepakat, kalau begitu harus dikurangi orangnya. Akhirnya diundilah mereka. Undi itu artinya kalau kita digocang, diberikan nama di dalam suatu tempat, kemudian diandil, namanya siapa yang keluar itu yang dibuang ke laut. Tentu semua orang tidak menginginkan siapa yang mau dibuang di laut, di tengah laut, di atas ombak yang sangat tinggi. Akhirnya mereka sepakat untuk diundi. Mau tidak mau, daripada semuanya tenggelam, akhirnya diundi. Ketika diundi, nama Nabi Yunus alaihi salam yang keluar. Semua satu perahu sepakat, karena Nabi Yunus alaihissalam dikenal orang yang sangat baik akhlaknya, orang yang sangat besar perhatiannya, orang yang paling banyak manfaatnya di masyarakat, sehingga masyarakat tidak rela membuang Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya diundi kembali, sampai 3 kali nama Nabi Yunus terus keluar. Akhirnya mereka sepakat bahwa yang dilempar dari perahu adalah Nabi Yunus alaihissalam. Ketika dilempar dari perahu Nabi Yunus alaihi salam di dalam lautan yang sangat dalam, akhirnya mereka tiba-tiba perahunya menjadi tenang. Artinya Allah memang mengiring ombak yang sangat kencang ini untuk menguji Nabi Yunus alaihi salam. Maka tenggelamlah Nabi Yunus alaihi salam. Ketika di dalam ketenggelaman Nabi Yunus diselamatkan oleh ikan yang sangat besar. Dan Nabi Yunus alaihi salam, ikan inilah dia hidup di dalam ikan. Jadi di sini kita mengambil pelajaran bahwasanya memang ikan besar, entahkah sebesar rumah atau dan selainnya, itu memang ada. Sampai-sampai Nabi Yunus saja kalau tingginya, kalau kita perkirakan kurang lebih misalnya berapa meter, dia hidup di dalam perut ikan, itu bagaimana? Ini keajaiban Allah Azza wa Jalla yang akan kita kaji melalui tafsir Al-Quran. Kita membacakan ayat yang berhubungan dengan itu, insyaallah ta'ala di pertemuan selanjutnya. Inti dari pelajaran yang kita ambil, bahwasanya Nabi Yunus alaihi salam keluar dari kampungnya disebabkan dakwanya tidak diindahkan oleh kaumnya, dan itu adalah tabiat, akan tetapi melanggar dari perintah Allah Azza wa Jalla, sehingga dia dihukum oleh Allah dengan ujian. Untuk apa? Untuk menjadi penggugur dosa-dosa dan kesalahannya. Ini yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat. Intinya Nabi Yunus dilemparkan di laut, kemudian ditelang oleh ikan. Ikannya bagaimana besarnya? Apakah ikannya hidup hingga hari ini? InsyaAllah ta'ala di pertemuan selanjutnya. Disebabkan waktu yang membatasi kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.